Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syahrul Gunawan di channel Sinau Bareng. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA bab pertumbuhan dan perkembangan manusia di tema 6 subtema 1. Semoga kalian masih tetap bersemangat dalam menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi channel ini agar mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja lanjut ke videonya. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan, ya. Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan angka. Contohnya yaitu tinggi tubuh, berat tubuh, besar tubuh. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan pertumbuhan. Lanjut ke perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya, dari sebelum bisa berjalan hingga bisa berjalan. Tentunya masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu makanan. Siapa sih teman-teman di sini yang nggak suka makanan? Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi dari makanan ini? Dalam proses tumbuh dan berkembang, ini juga diperlukan makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, di mana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna sangat penting sebagai sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Yang kedua ada genetik atau gen, adalah faktor hereditas yang diturunkan kepada anak atau keturunannya. Gen mengatur seluruh aktivitas sel termasuk di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan mulai dari ciri baik dari bentuk, warna kulit maupun dari sifat makhluk hidup tersebut. Makanya kenapa kalian bisa mirip dengan ayah ibu kalian, ya karena gen genetik dari orang tua kalian turun ke kalian sendiri. Yang ketiga ada hormon. Hormon merupakan zat yang berkembang dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh meskipun jumlahnya sedikit. Hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam hidup. Selanjutnya ada tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, tahapan ini di mana manusia diawali dengan fase bayi yang sebelumnya dari janin lalu dilahirkan jadi bayi. Masa bayi ini sekitar dari baru lahir sampai 2 tahun. Secara bertahap, bayi belajar mengendalikan ototnya agar dapat bergantung pada dirinya sendiri. Sistem saraf mulai berkembang mendukung perkembangan otot untuk membentuk sistem kesadaran awal. Kapasitas otak meningkat untuk memicu aktivitas respon, terutama merespon hal-hal yang dilihatnya. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini dimulai dari usia 2 tahun sampai pubertas. Nah, masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 2, yaitu masa kanak-kanak dini dan akhir masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dini itu sekitar 2 sampai 6 tahun. Masa ini merupakan masa prasekolah atau prakelompok. Anak mulai berusaha mengendalikan lingkungannya dan menyesuaikan diri secara sosial. Dan yang kedua, akhir masa kanak-kanak. Pada periode ini, kematangan organ-organ seksual mulai terjadi dan memasuki masa remaja yang berbeda-beda untuk setiap jenis kelaminnya. Perempuan mengalami pada usia 6-13 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12-14 tahun. Selanjutnya ada masa remaja atau masa pubertas. Pubertas merupakan masa tumpang tindih antara masa akhir kanak-kanak dan masa remaja awal. Masa pubertas berlangsung antara usia 11-15 tahun pada wanita
dan 12-16 tahun pada laki-laki. Selanjutnya, setelah masa pubertas usai, masuk ke masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa pertumbuhan fisik berhenti. Organ-organ tubuh telah mengalami kematangan termasuk tingkat berpikir dan mentalnya. Pada masa ini, setiap manusia biasanya berpikir untuk mencari pekerjaan, menikah, dan menjalani tugas kehidupan dengan baik. Setelah masa dewasa usai, masuk ke masa tua atau manula. Selanjutnya yaitu pubertas. Pubertas adalah masa menuju dewasa, masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Ciri-ciri pubertas antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Yang pertama, ciri-ciri primer pada laki-laki yaitu sudah menghasilkan sel sperma di dalam testis, sedangkan perempuan yaitu sudah menghasilkan sel telur atau ovum. Ciri-ciri sekunder pada laki-laki: 1. Suara menjadi lebih berat. Yang kedua, tumbuh rambut pada area tertentu, jakun mulai terlihat, tumbuh jerawat, produksi keringat semakin bertambah, dada semakin memidang. Sedangkan pada perempuan yaitu suara menjadi melengking atau lebih menyaring, tumbuh rambut pada area tertentu, bagian dada mulai membesar, tumbuh jerawat, produksi keringat semakin bertambah, pinggul semakin membesar. Dan materi yang terakhir yaitu menjaga kesehatan tubuh dan organ reproduksi pada masa pubertas. Yang pertama, mandi 2 kali dalam sehari. Yang kedua, mengenakan pakaian yang bersih dan kering. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, itulah tadi video dari materi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Jika ada salah kata atau salah materi, silakan di komen. Jangan lupa di subscribe, di like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat dari video ini. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.